sebagian besar dari alien itu adalah makhluk yang diciptakan oleh ekstraterestrial. Jadi saya pisahkan antara ekstraterestrial dan alien. Kita ini alien. Yang kita sebut ekstraterestrial yang datang itu bisa ekstraterestrial, bisa alien. Tapi sekarang saya bicara yang alien dulu. Ya. Nah, sebagian besar di alam semesta kita itu alien-aliennya itu jenis penapas, dia bernapas. Ya. Tapi di alam semesta lokal kita, saya pernah menyampaikan ada alam semesta super, ada alam semesta lokal. Nah, di alam semesta super, itu yang bukan penapas, itu ada 7%. Dari 1 triliun planet yang dihuni. Jadi satu super universe itu ada 1 triliun planet yang dihuni. Ya. Jadi sebagian besar planet yang dihuni itu dia memiliki makhluk cerdas, ya, intelijen, yang membutuhkan udara untuk bernapas. Itu sebagian besar. Tapi ada makhluk yang tidak membutuhkan udara. Mereka bisa hidup di planet dengan tanpa udara atau sedikit dengan udara, sangat sedikit udara. Nah, di local universe kita, uh, itu cuma ada 9 planet yang punya penghuni dengan makhluk seperti ini. Ya. Nah, kenapa cuma ada sedikit, cuma ada 9 di sistem kita, ya? Karena local universe kita itu masih relatif muda, ya. Karena relatif muda, banyak benda-benda meteor angkasa, ya. Jadi masih berlimpah dengan meteor yang mereka itu menghantam planet-planet tersebut. Bumi juga dulu begitu sama 4,5 miliar tahun, ya, kena meteor-meteor. Nah, jadi akan sulit untuk ada makhluk di situ. Kalaupun ada makhluk di situ, maka jumlah planet yang akan ada makhluk di mana banyak meteor itu juga akan kecil. Makanya cuma ada 9. Ya. Yang kedua, selain ada benda meteor angkasa, juga planet-planet di sana itu nggak punya atmosfer. Nah, karena dia nggak punya atmosfer, dia tuh nggak punya perlindungan terhadap gesekan meteor. Kalau ada atmosfer, kalau ada meteor masuk, ya, itu dia bisa sampainya kecil, ya, di planet kita, karena ada gesekan, dia terbakar. Ya. Nah, akibatnya di planet-planet yang tidak ada atmosfer, dia dibombardir terus oleh benda-benda gas. Nah, itulah penjelasan mengapa ada begitu sedikit makhluk yang bukan penapas, dia nggak butuh udara di sistem kita, ya, karena dia rentan terhadap bombardir terus menerus. Kalau kita belajar dari masa lalu mengenai sejarah bumi aja, itu berjuta-juta meteorit masuk ke atmosfer bumi dengan kecepatan kira-kira 320 km per detik. Bayangkan saudara-saudara, per detik 320 km per detik. Nah, cepat sekali. Dan kalau nggak ada atmosfer, kita udah pada mati. Dan bumi kita ini sudah mengalami 5 kali pemusnahan. Ya, sehingga spesies yang hidup itu cuma 1%. Cuma 1%. Yang terakhir itu 60 juta tahun yang lalu, di mana disebut the mother of all extinction, ibu dari segala kepunahan, dan itu cuma hidup 1%. Nah, dari situ baru muncul 60 juta tahun kemudian baru muncul manusia. Nah, di dunia yang bukan penapas atau non-breatharia, makhluk-makhluk di sana yang sudah lebih maju, ya, jadi ada yang primitif, ada yang lebih maju. Mereka tuh harus berbuat banyak untuk melindungi diri mereka dari bahaya meteor. Nah, cara mereka itu gimana melindungi diri? Berarti mereka udah mengerti teknologi, ya, udah canggih. Ya. Mereka tuh bikin instalasi listrik.
instalasi listrik itu kayak laser. Jadi kalau ada meteor datang, dia coba untuk musnahkan atau dia bakar tuh meteor-meteor itu. Nah, jadi ketika bagi mereka itu agak sulit untuk travel ke planet lain, karena di planet mereka sendiri mereka disibukkan dengan meteor-meteor. Ya. Jadi kalau mereka, dan oleh karena itu mereka juga bangunan-bangunan di mana mereka tinggal ya itu punya struktur khusus untuk perlindungan mereka. Karena kalau mereka keluar dari bangunan tersebut kena meteor, hancur mereka. Ya. Nah, lalu kenapa juga mereka nggak berani keluar? Karena di planet itu selain ada meteor banyak, juga sudah suka ada badai listrik yang sifatnya itu berbeda dengan sifat yang di bumi. Di kita aja kalau ada badai listrik, kita mati, mati lampu, macam-macam. Tapi di situ ada badai listrik yang dahsyatnya bukan main, yang kita nggak kenal jenis. Jadi saudara bayangkan betapa beratnya hidup mereka itu di situ. Ya, harus menghadapi meteor, harus menghadapi listrik. Jadi tidak mungkin makhluk-makhluk seperti ini pergi ke planet lain, ya, karena mereka disibukkan dengan kondisi alam semesta mereka, planet mereka yang selalu kena meteor ya, dan badai listrik. Ya. Sana saudara bisa bayangkan lah, bagaimana bedanya hidup mereka di sana dengan kita kehidupan di sini. Perbedaannya radikal ya, dari kehidupan kita. Perbedaan radikal. Artinya struktur tubuh mereka juga berbeda dengan kita. Kita bernapas, mereka nggak bernapas. Kita di bumi, kita makan, kita minum. Mereka itu tidak makan, tidak minum. Seperti manusia di bumi. Enggak. Mereka tidak mengkonsumsi makanan. Nah, kalau gitu, dapat energinya dari mana dong? Nah, kita harus lihat sistem sarafnya. Karena reaksi sistem saraf mereka itu berbeda dibandingkan dengan makhluk di bumi. Nah, karena reaksi sistem sarafnya berbeda, mekanisme pengaturan panas di tubuh mereka, mekanisme tubuh mereka juga berbeda. Kalau kita di planet mereka udah lama mati, kita kena badai listrik. Nah, jadi karena mekanisme pengaturan panas di tubuhnya berbeda, dan juga sistem sarafnya berbeda, metabolisme tubuhnya, proses metabolisme tubuh mereka itu secara signifikan itu berbeda sekali dengan di kita. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan mereka sehari-hari, action mereka, ya, tindakan hidup mereka, hampir semua action mereka itu dengan makhluk di bumi berbeda, kecuali dalam hal reproduksi. Ya. Nah, tapi metode berkembang biak mereka juga sedikit berbeda dari cara manusia di bumi. Ya. Nah, mereka tetap persamaannya mereka bereproduksi, tapi cara mereka berkembang biak itu sedikit berbeda dari kita. Artinya, makhluk di situ, non-Brettarian, dia punya adaptasi yang sangat khusus untuk bisa hidup di lingkungan yang ekstrim. Nah, dari sini kita bisa punya gambaran ya tentang perbedaan yang fundamental antara kehidupan di planet-planet penapas ya 97% ya di sistem lokal kita, sistem alam semesta kita itu penapas, dan yang bukan penapas. Ini juga mau menunjukkan ya, saya ingin menunjukkan betapa beragamnya bentuk kehidupan di alam semesta. Sekarang kalau kita lihat ya, makhluk bukan penapas ya, makhluk bukan penapas ya, itu kan berbeda. Kita ya di bumi, kita kan punya rencana atau rancangan kehidupannya, di mana kita hidup, apa yang harus kita lakukan, kita harus kerja, kita harus cari uang, kita harus makan, kita harus minum. Nah, itu cara mereka itu beda dengan kita.
Ya. Karena rancangan hidupnya berbeda, kelangsungan hidupnya juga berbeda. Jadi dia cara mempertahankan dirinya, mempertahankan hidupnya itu berbeda uh, dengan cara manusia. Gimana dengan suka duka kehidupan mereka? Meskipun mereka itu berbeda secara fisik dan biologis, makhluk ini juga punya suka kehidupan yang serupa dengan manusia di planet atmosfer. Lalu gimana dengan karakter dan mind mereka, batin mereka? Nggak berbeda. Jadi esensinya semua makhluk, ya, alien itu batin sama karakternya nggak berbeda, mind sama karakternya nggak beda dari makhluk lain. Ya. Tapi mereka juga bisa menikmati kehidupan dengan cara yang mirip dengan manusia. Kenapa? Karena mereka juga mengalami suka duka yang sama. Mereka punya pikiran dan karakter yang serupa. Ada satu hal penting, saudara-saudara, yang saya sampaikan. Mereka itu mengalami hidup seperti itu adalah bagian dari evolusi diri mereka, ya, yang akan membentuk juga satu proses spiritual. Jadi meskipun mereka berbeda secara biologis, mereka juga punya kesamaan dengan manusia di bumi dengan dalam hal aspek spiritual atau mental. Nggak ada bedanya. Nah, yang menarik, dari 9 planet yang uh, ada makhluk-makhluk yang bukan penapas, ada satu planet, ya, yang dekat sekali dengan bumi, yang diisi oleh makhluk itu. Yang menarik, karena mereka itu mendiami planet yang dekat dengan kita, mungkin ada kemungkinan kita bisa melakukan interaksi atau studi lebih lanjut, ya, tentang makhluk ini. Nah, ini bagi saya pribadi menambah elemen misteri dan daya tarik yang menggambarkan bahwa kehidupan di alam semesta ini sangat beragam dan menarik untuk dieksplorasi.